Shalom, puji Tuhan, semua sehat, semua kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kita hari ini boleh terus merayakan akan kemenangan Tuhan. Pada hari Minggu kita boleh datang ke rumah Tuhan untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Itulah dasar daripada ibadah kita, yaitu kebangkitan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita boleh mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Dan sebelum kita mengikuti perjamuan ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari surat Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21. Tapi untuk menyingkat waktu, kita hanya membaca ayat 9, ayat 11 dan ayat yang ke-14. Ayat 9 dari Roma pasal 12 berkata demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 di pasal 12 ini, kita menemukan nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang menjadi penerima dari surat ini. Ada 3 nasihat yang diberikan Paulus kepada mereka. Yang pertama ialah supaya mereka mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Pribadi mempersembahkan hidup kepada Tuhan, itu pribadi. Kemudian yang kedua, agar jangan menjadi serupa lagi dengan dunia ini. Dalam hal berpikir, dalam hal bersikap, dalam hal berkata-kata, berprinsip, dalam tingkah laku, dalam perbuatan, tidak lagi sama dengan dunia ini. Berubah. Jadi pertama, persembahkan tubuh. Yang kedua, jangan sama, bahkan mirip pun tidak boleh. Kemudian yang ketiga, supaya mereka memperbaharui budi, pola berpikir, konsep-konsepnya, dan melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang diberikan kepada masing-masing. Nah, itu adalah kesalehan pribadi, hubungan seseorang dengan Tuhan. Nah, sesudah ketiga hal ini boleh terjadi di dalam kehidupan kita mempersembahkan yang kudus berkenan kepada Tuhan, lalu kita menjadi berbeda dengan dunia ini, lalu kita boleh memperbaharui budi kita dari waktu ke waktu, melalui firman, melalui pengalaman-pengalaman rohani, melalui jamahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Maka di ayat 9 sampai yang ke-21, Paulus mengharapkan supaya jemaat itu, supaya kita semua boleh melakukan hal lain yang berguna bagi orang lain. Jadi yang pertama tadi di perikop yang pertama, ayat 1 sampai 8, ialah perubahan pribadi kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Lalu yang kedua di perikop yang berikutnya ini ialah supaya hidup kita ini berguna, bermakna untuk dunia ini, bermakna untuk orang lain. Pertanyaan kita ialah bagaimana supaya hidup ini ada gunanya. Sebab banyak orang dalam hidup ini ya begitu saja, orang berpikir orang ini hidup untuk apa sih? Bahkan orang itu sendiri berpikir, aku hidup di dunia ini gunanya apa? Atau jangan-jangan Bapak Ibu pernah berpikir begitu ya? Jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Allah, anak Allah yang maha tinggi, tapi masih bertanya, aku hidup ini untuk apa? Buat apa aku ada di dalam dunia ini?
ngebak-ngebaki dunia, ngabis-ngabiskan sumber alam, ngabis-ngabiskan persediaan yang Tuhan berikan kepada orang lain. Untuk apa hidup dalam dunia ini? Mengapa kita ada di kota ini? Mengapa kita ada di keluarga kita? Mengapa kita ada di dunia kita sekarang ini? Saudara-saudara, hidup itu haruslah berguna. Hidup itu haruslah bermakna. Nah, apa itu saudara-saudara sekalian? Ada 3 hal yang mau saya sampaikan dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang pertama ialah mengasihi dengan tulus. Hidup yang bermakna itu pertama-tama ialah mengasihi dengan tulus. Ayat 9-10 dikatakan tadi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, dan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, tidak berarti tiap kali kita ketemu lalu kita hormat seperti militer. Tapi itu sikap. Hendaklah kamu saling mendahului memberi hormat. Banyak orang yang jual mahal, terutama yang usianya lebih tua. Kalau berpapasan sama orang, anak muda mungkin agak belum memberikan sapaan, orang tua itu pura-pura. Betul ya, orang tua ya biasanya begitu kan. Lalu kalau gitu lewat, kenapa nggak disapa? Anak muda ngapain disapa? Dia nggak hormat sama saya. Tapi ayat ini berkata, hendaklah saling memberi hormat satu sama lain. Nah, saudara-saudara, di jemaat Roma itu ada masalah, yaitu masalah kasih. Karena itulah Paulus suruh mereka agar mengasihi dengan tulus dan tidak pura-pura. Lalu ayat 10, dia menjelaskan bagaimana harusnya orang Kristen itu saling mengasihi, yaitu dengan menggunakan kata Philadelphia. Philadelphia itu adalah ikatan kasih dalam keluarga sebenarnya. Kasih antara orang tua dengan anak-anak, antara sesama anak-anak, orang tua dengan orang tuanya, ya kalau masih hidup, mertua dengan menantu, menantu dengan mertua, itu pakai istilah kasih Philadelphia. Ikatan kasih dalam keluarga. Ya. Itu keluar dengan sendirinya, enggak dipaksa-paksa. Ya. Enggak ada anak-anak berkata kepada ibunya, "Mam, aku dicintai dong." Kalau ada sampai begitu mengemis-ngemis cinta kepada orang tuanya, itu orang tua keterlaluan. Cinta orang tua kepada anak-anak itu mengalir dengan sendirinya, enggak pernah dipaksa-paksa. Tidak ada yang mengemis, tapi tahu-tahu keluar begitu saja. Kasih dalam keluarga itu tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balasan. Anak-anak punya lagu, kita Indonesia punya lagu anak-anak. Kasih ibu kepada beta tidak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagaikan surya menyinari dunia. Hanya memberi, tak harap kembali. Kalau orang tua mengharapkan kembali, itu bukan kasih Philadelphia. Kasih Philadelphia itu ialah hanya memberi, tak harap kembali. Orang tua tahu anaknya tidak mampu membalas, tetapi tetap mengasihi. Jadi kalau ada anak-anak berkata orang tua enggak sayang saya, marah-marah sendiri. Itu menurut persepsimu, pendapatmu sendiri. Aslinya ialah bapakmu, ibumu sangat sayang kepadamu. Dan sayang mereka itu, cinta mereka itu hanya memberi, tak harap kembali. Maka ada ungkapan begini saudara, ada teman saya bilang begitu, dia kaya raya, kayanya luar biasa. Dia punya Mercy yang paling tinggi serinya untuk rakyat Indonesia. Dia bilang begini,
uang orang tua adalah uangnya anak. Tapi uang anak belum tentu uangnya orang tua. Betul ya? Coba. Uangnya orang tua adalah uangnya anak. Amin anak-anak. Tapi uangnya anak-anak belum tentu uangnya orang tua. Jadi orang tua itu begitu ada uang, mikir gimana caranya supaya anakku kebagian. Kira-kira aku belikan apa untuk cucuku. Nomor satu yang dipikir cucunya. Tapi apakah anak-anak pernah ingat orang tuanya? Enggak. Amin, ibu-ibu, bapak-bapak yang usia tua. Nelongso. Tak gede ke, tak sekolah ke, tak biar tak ke. Hidupku semua untuk dia. Sekarang giliran aku tua, nggak bisa kerja. Lupa. Hidup hanya untuk istrinya. Foya-foya. Duh pak nasibku gitu ya tak. Tapi begitulah keadaan dunia. Uang orang tua adalah uangnya anak. Karena semua kita curahkan untuk anak-anak kita. Tapi sebaliknya, uangnya anak-anak. Ya ada sih 1-2 yang pengertian, yang ingat. Cuma saya mengingatkan orang-orang tua jangan pernah mengharapkan uangmu itu kembali. Tak api ya anakku, tak sekolah pokoknya aku sejak anak kecil aku api tenan. Supaya besok aku tua tidak disia-sia. Hanya memberi tak harap kembali. Kalau kita mengharapkan kembali, kecewa kita, duka batin kita. Tuanya nelongso, ngomel toh isinya cuma menyesali hidup. Ya mudah-mudahan ada anak-anak yang mendengarin nih ya toh. Memang hukumnya begitu. Hanya memberi, tak harap kembali. Karena orang tua punya kasih Philadelphia. Orang tua memberi cintanya, kasihnya, perhatiannya, seluruhnya dengan tulus, tidak pura-pura. Nah saudara-saudara, Paulus berkata kepada jemaat itu supaya mengasihi itu, mencintai itu di dalam jemaat bersama-sama dalam komunitas, supaya mencintai itu sama seperti orang tua mencintai anak-anaknya. Hanya memberi tak harap kembali. Banyak jemaat yang luka, yang kecewa, yang kemudian mundur dari gereja. Karena apa? Dia berpikir dia sudah memberi banyak untuk jemaat, dia curahkan perhatiannya, dia curahkan hidupnya, dia curahkan waktunya, dia berikan banyak hal, dia beri, tenaganya, perhatian, waktunya, segala macam dia berikan, dengan harapan jemaat lainnya itu memperhatikan dia. Tapi nyatanya enggak. Wah dia rajinnya besuk kalau ada jemaat sakit datangi, jemaat sakit datangi. Giliran dia yang sakit enggak ada yang datang. Ini kasih apa? Ya kasih Philadelphia begitu. Kasih Philadelphia itu, kasih jemaat itu sama seperti kasih orang tua kepada anak-anak, hanya memberi tak harap kembali. Kasih seperti ini harus ada pada jemaat, harus ada pada majelis, harus ada pada hamba-hamba Tuhan. Amin ya. Susah. Amin. Tidak usah harapkan kasih dari orang lain. Tanggung jawab kita ialah memberi kasih kepada orang lain. Nah hidup yang bermakna itu begitu loh saudara. Kasih itu tulus, tidak mengharapkan fulus, kata seseorang. Ya toh? Biasanya kan orang kalau mengasihi itu mengharapkan fulus, tahu fulus. Kasih itu tulus, tidak mengharapkan fulus. Cien. Duit. Imbalan. Tidak ada. Tidak mengharapkan apresiasi.
Tidak mengharapkan materi. Melayani, tidak ada hormat, tidak ada terima kasih dari teman-teman kita. Saya ngomong ini benar nggak? Majelis yang melayani sungguh-sungguh itu benar nggak? Ngalami gini nggak? Sudah memberi, capek bekerja, ngurusi kerjaan, ngurusi keluarga, masih suruh ngurusi orang lain. Ada anak muda saya dorong, ayo jadi hamba Tuhan. Kenapa? Ngurusi hidup sendiri susah, suruh ngurusi orang lain. Masalah sendiri sudah banyak, masalah keluarga banyak, masih suruh ngurusi masalah orang. Ngapain jadi hamba Tuhan? Ngapain jadi pelayan Tuhan? Sudah diurusi, bukannya terima kasih, ngonek-ngonek ke. Opo kue, gak jadi hamba Tuhan gitu loh anak-anak muda. Tapi memang di jemaat itu, dalam komunitas Kristiani itu, di dalamnya harus ada kasih Philadelphia. Yang tidak bersyarat itu tadi, yang tidak pura-pura. Tulus, tidak mengharapkan fulus. Itu yang pertama, saudara-saudara. Kalau ingin hidup kita berarti, hidup bermakna, hidup berguna di dalam dunia ini, nomor satu ialah kasihilah dengan kasih Philadelphia. Yang kedua, tetap melayani Tuhan. Ayat 11-12, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, walaupun banyak COVID, tetap harus rajin, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, pakai face shield yang bawa, sebisa mungkin pokoknya kita berusaha sedemikian rupa, tapi kerajinan jangan pernah kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Paulus sadar bahwa dalam pelayanan bisa saja terjadi persoalan dan gesekan-gesekan. Amsal pasal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Kalau saudara belum pernah benturan di dalam jemaat, hidupmu tidak berguna. Aksiomanya begitu ya. Kalau saudara belum pernah bersentuhan dengan sesama jemaat karena selalu menjaga jarak, jaga diri sedemikian rupa, jangan sampai pernah kontak sama orang-orang apalagi yang ngomongannya ketus-ketus, tajam-tajam, hidupmu tidak akan pernah bermakna. Karena hukumnya di dalam persekutuan Kristiani itu ialah besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Orang Kristen harus tajam, berguna di tangan Tuhan. Dia hanya bisa tajam kalau dia dipertajam oleh orang lain. Digerenengi, diomongi, dikomplain, disalah-salahkan, dikasih tanda begini di YouTube-nya gitu kan. Ada begitu tak? Jangan saudara pikir, wah enak ya. Teman-teman yang di depan ini, wah mereka lah yang menentukan siaran. Jangan dikira mereka itu selalu bersuka cita. Tidak ada yang, saudara pernah berterima kasih kepada yang bertugas itu? Ayo, jujur, siapa yang pernah bilang terima kasih sama tim ini coba? Tidak ada. Kurang ini, kurang itu, salah lah, menggemalah, belereng lah, kurang gede fotonya, suaranya kumersek, pecah. Cuma itu loh saudara. Jarang ada yang berkata, nih terima kasih ya. Ini hari ini ada satu tenaga baru saudara yang membantu lagi, belajar gitu. Malah yang ada tangannya begini. Bukannya begini, malah begini. Beberapa protes. Pak, ngono ini. Wes ben sing diginikan itu pengkhotbahe. Ora apa-apa, jarke, saya bilang gitu. Ora usah diurusi. Tapi itu proses daripada penajaman, saudara-saudara. Saya sudah pernah cerita ya. Orang Kristen itu ibaratnya landak. Landak itu, saudara kalau pergi ke kebun binatang ada landaknya, perhatikan. Kalau mereka berdekatan, itu bersentuhan, senggolan.
Tapi begitu bersenggolan, langsung bulunya keluar yang tajam-tajam itu. Wut. Nah begitu keluar, sebelahnya kena. Karena kena sakit, menjauh mereka. Tapi ketika menjauh, derdek kedinginan. Gitu ya. Karena kedinginan dekat-dekat lagi. Tapi begitu dekat, langsung di gereja begitu loh saudara. Kadang-kadang yang gini kan itu pendetone, sing duluan. Ini kan itu majelisnya duluan. Nadanya tinggi, suaranya banter, mata melotot, lah landak yang sebelahnya, loh kok gini ya? Lalu dia menjauh. Tapi karena menjauh, kedinginan. Nah saudara mau pilih landak yang mana? Landak yang saling berjauhan tapi kedinginan, atau landak yang berdekatan tapi hangat walaupun kadang-kadang bulunya keluar. Rodok nyenggol sitiin, nyakiti. Tapi hangat. Pilih mana? Ayo. Oh, itu pilihan kita kok saudara. Kita bisa saja, kita nggak urusan. Apa itu pelayanan? Apa itu kesibukan? Apa itu? Enggak ada itu. Pokoknya aku ini enggak dihargai. Aku begini salah. Aku begitu salah. Begini salah, begitu salah. PDW kono. Ora gerejo-gerejonan, ora pelayanan-pelayanan. Apaan itu? Ngaku datang memberikan diriku kok enggak dihargai. Ya kono sembunyi sendiri, tapi kamu kan kedinginan. Enggak punya teman siapa-siapa. Di keluarga sama begitu ya toh. Suami istri ya senggolan dah. Anak-anak ya senggolan. Tapi Alkitab berkata kita harus tetap melayani Tuhan dalam keadaan seperti ini. Saling menajamkan itu bisa melemahkan orang Kristen. Maka Paulus menasihati jemaat di Roma itu agar dalam keadaan apapun mereka tetap harus rajin, harus tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan dan harus tekun berdoa. Jalan keluarnya itu tekun berdoanya itu loh saudara ya. Jadi kita paksa diri kita bersemangat, kita paksa diri kita ini berapi-api bagi Tuhan. Dan kalaupun ada masalah, ada senggolan begitu, tekunlah dalam doa. Jangan diurus. Karepmu apa? Maksudmu apa? Wah aku gini, enggak begitu loh saudara. Sumbayang. Ya, Pentakosta lama harus sumbayang gitu. Tekun berdoa, bawa itu kepada Tuhan. Tuhan aku mau melayani, aku mau mengabdi, aku mau berapi-api bagi Tuhan, tapi kok ada begini, kok ada landaknya, ada besinya. Tuhan berkata tahanlah sampai kamu lulus. Saat hadapi kesulitan dan gesekan-gesekan, andalkan doa, bersandar kepada Tuhan. Jangan terus mengutung, lari, sembunyi, menyendiri, tarik diri, tutup diri. Enggak, berdoa. Lalu Tuhan berkata, yang perlu berubah bukan orang itu, tapi yang perlu berubah dirimu sendiri. Kita kan menuntut orang lain yang berubah, toh. Orang gereja itu enggak baik sama saya. Mereka itu enggak ramah sama saya. Itu ngomel, kita tuntut orang, kita salah-salahkan orang, kita minta mereka berubah. Tapi di dalam doa itu lalu Tuhan berkata, yang harus berubah adalah dirimu sendiri. Karena kamu hendak dipertajam. Kamu sedang diproses untuk menjadi berguna. Kalau enggak hidup enggak ada artinya, enggak akan ada kemajuan dan enggak pantas dipakai oleh Tuhan. Jadi kalaupun ada gesekan, ada masalah, jangan dahulukan perasaanmu, jangan dahulukan pendapatmu pribadi.
tapi sujud di bawah Tuhan dan berkata, ubahlah aku, bentuklah aku, perbaharuilah aku. Saya sudah menyaksikan puluhan bahkan mungkin ratusan orang tidak sanggup melewati keadaan seperti ini. Gugur. Kalau gugur jangan saudara pikir, wah pendetone seneng. Orang angel, orang sulit, jar kewai. Luka. Luka dalam itu. Melihatin orang-orang Kristen yang gak tahan menghadapi situasi seperti itu. Hamba-hamba Tuhan yang gak tahan menghadapi seperti itu. Padahal proses itu harus ada. Gak bisa enggak. Kalau mau berguna, kalau mau bermakna hidup ini, proses itu haruslah dilewati, harus lulus. Kalau enggak, berhenti. Jadi sekali lagi kalau hadapi masalah-masalah dalam rumah Tuhan, jangan salahkan orang, tuding sana, tuding sini, cari sana, cari sini, cari dukungan, ngomong segala macam. Enggak. Itu berkata tunduk, tekuk lututmu, tundukkan kepalamu, dan dengar apa yang kukatakan. Karena perubahan bukan pada orang lain, tapi perubahan haruslah duluan pada dirimu. Nah dengan itu kita akan tetap melayani Tuhan berapi-api, saudara-saudara. Yang ketiga, yang Paulus nasihatkan di sini ialah supaya kita hidup selalu dalam perdamaian. Ayat 14, 17 sampai 21 itu tentang perdamaian, tidak usah kita baca saudara. Nah kondisi jemaat di Roma pada waktu itu sesungguhnya tidak baik. Ada keadaan sulit yang mereka hadapi, ada dua keadaan sulit yang mereka hadapi saudara-saudara. Yang pertama ialah keadaan dari dalam gereja sendiri. Di Roma itu pada waktu itu ada orang Kristen Yahudi dan ada Kristen non-Yahudi. Kedua kelompok ini mengalami konflik pada tahun 49, bukan 1949, 49 sungguhan, 49 sesudah Yesus lahir gitu loh maksudnya ya. Nah itu tahun 49 itu orang Yahudi yang menjadi Kristen itu diusir oleh Kaisar Claudius. Tidak boleh ada di Roma, harus pergi dari Roma. Mereka kaget karena gereja Roma telah didominasi oleh orang Kristen non-Yahudi ketika mereka pulang saudara ya. Sesudah diusir berapa tahun kemudian Claudius mati lalu mereka kembali. Tapi ketika mereka kembali masuk lagi ke gereja, mereka kaget karena gereja waktu itu dikuasai oleh orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Maka timbul ketegangan sosial. Kedua kelompok ini saling mengejek dan menganggap dirinya yang paling baik, paling benar. Dan itu menimbulkan rasa sakit di dalam gereja pada waktu itu. Dua kelompok Kristen yang dari Yahudi, orang Israel yang jadi Kristen, atau Kristen yang dari bangsa-bangsa lain, Gentile yang non-Yahudi itu, dari bangsa-bangsa Yunani, bangsa yang Turki dan yang lain-lainnya itu di gereja ribut. Wah dulu memimpinnya majelisnya begini, yang satu berkata enggak begitu, itu kan kuno, sekarang baru. Wah gayanya ibadahnya begini, kita happy kata yang baru. Yang lama berkata loh kita kan harusnya kiblatnya ke Yerusalem, ribut macam-macam persoalan yang mereka hadapi. Dan di gereja itu akhirnya terjadi kubu-kubuan, dan itu menyakitkan, melukai gereja Tuhan. Itu dari dalam. Nah dari luar apa yang saudara-saudara? Dari luar orang Kristen abad pertama itu dianiaya baik oleh orang Yahudi, baik oleh orang Yunani, baik oleh orang Roma. Orang-orang Yahudi menganggap orang Kristen itu batu sandungan. Orang Yunani menganggap Kristen itu orang bodoh. Orang Roma menganggap Kristen itu pemberontak. Nah bayangkan saudara, ketemu Yahudi, mereka berkata, kamu batu sandungan, bikin kacau saja dunia ini. Ketemu orang Yunani berkata, dasar bodoh. Ketemu orang Roma, orang berkata, kalian pemberontak melawan kaisar.
Jadi kemanapun pergi saudara menghadapi masalah. Nah itu menjadi pergumulan tersendiri bagi jemaat. Lalu Paulus berkata agar mereka tetap mengasihi orang yang berbuat jahat kepada mereka. Itu enggak mudah memang. Orang lain loh saudara. Oh mengasihi suami yang enggak cocok di hati kita saja susahnya setengah mati kok ya toh. Betul enggak? Mengasihi istri yang enggak cocok di hati kita juga susahnya setengah mati. Betul toh? Kalau istri kita salah gitu atau suami kita salah, waduh sedungkit aja terus gitu. Udah mau lagi. Nah ini suruh dengan orang lain saudara. Orang lainnya kayak begitu modelnya, begitu perlakuannya. Tapi Paulus berkata harus tetap mengasihi mereka. Harus tetap berdoa untuk mereka. Harus tetap memberkati mereka. Ayat 14 berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ayo coba kita koreksi. Kalau suami menganiaya tanda petik, penganiayaan batin terutama misalnya gitu ya toh. Ibu-ibu memberkati suami atau mengutuki suami? Ayo. Nek suami apik, wah, metu terus isi dompetnya. Senyumnya merekah, istrinya sih seneng, puji Tuhan, wah, haleluya, gitu ya nah. Tapi misalnya suami menganiaya, yang keluar apa? Keluhan, kutukan, mati sisan kowe. Sesuk tua ora ono sing ngopeni kowe. Dredeg-dredeg kowe njaluk tolong ora ono sing ngopeni, tak nengke wae, gitu ya tah. Amin ibu-ibu. Lah orang lain disuruh mengasihi itu gimana itu? Susah itu. Tapi Paulus berkata dalam keadaan seperti itu menghadapi orang Yunani, menghadapi Yahudi, menghadapi orang Roma, menghadapi jemaat-jemaat yang begitu, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, jangan mengutuk. Ini kutipan daripada perkataan Yesus di Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan juga dari Lukas 6:28 berkata, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini ajaran apa? Ajarannya orang bodoh tadi itu ya. Bodoh tenan ngajari kok kayak gini. Harusnya kan kalau ada orang menganiaya kamu, ada orang yang berbuat salah kepada kamu, sikat, habisi. Caranya bagaimana terserah, kalau perlu disantet misalnya gitu ya kan. Bagusnya kan begitu toh? Ini enggak. Yesus sang junjungan kita itu berkata, mintalah berkat bagi orang yang mengutuki kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lalu dikutip Paulus itu, berkati mereka, jangan mengutuki mereka, jangan marah-marah kepada mereka, tapi berdoalah bagi mereka, berkatilah mereka. Jadi ibu-ibu hari ini yang hatimu luka pada suamimu, mulai hari ini, di sepanjang bulan ini, sepanjang akhir tahun ini, jangan pernah bicara yang jelek tentang suamimu, tapi katakan berkat kepadanya. Amin. Bapak-bapak yang kencang amin gitu ya. Ucapkan berkat, doakan, berkati, dan berkata aku ampuni, aku maafkan, aku berkati dia. Enggak usah tumpang tangan langsung. Kalau berani malam-malam boleh, sementara dia tidur gitu, tumpang tangan, enggak usah kena. Aku berkati engkau dalam nama Yesus, sukses, bahagia, sehat. Berubah, jangan berubah, enggak boleh ada doanya berubah. Jangan pakai syarat, pokoknya doakan, berkati. Kalau enggak dibayangkan aja, angkat tangan begitu. Aku berkati dia dalam nama Yesus. Nah, hidupmu yang berubah, bukan suamimu yang berubah. Atau sebaliknya mungkin suami-suami yang begitu ya tah. Wanyel tenan, jengkel tenan. Kalau bisa dipites itu istrinya bisa gitu. Tapi mulai hari ini berkati dia, doakan dia. Orang tuamu, tetanggamu, saudara-saudaramu, doakanlah. Jangan menuntut pembalasan kata Paulus. Jangan balas kejahatan. Kasih itu tidak membalas kejahatan.
Karena dalam kasih itu terkandung pengampunan. Jangan menuntut pembalasan, sebab pembalasan itu adalah haknya Allah sendiri. Allah tahu Anda sakit hati. Allah tahu kita sakit hati. Tapi dia mengizinkan kita mengambil haknya. Dia tidak mengizinkan kita, maksud saya, untuk mengambil haknya membalas. Jadi kalau kita mungkin luka, lapor saja kepada dia. Enggak usah mengeluh. Kalau mengeluh itu bahaya. Ada anak muda di sini yang suka goda-goda saya. Kong, mau mengeluh gitu loh. Hus, moco, saya bilang gitu. Mau mengeluh, komplain gitu loh. Ini sampai mengeluh kepada Bapa di sorga itu bahaya itu. Jadi enggak usah mengeluh-mengeluh kepada Bapa. Lapor boleh. Lapor saja, jangan sampai mengeluh. Loh, omongan kita itu sekti loh saudara ya. Sekti itu. Jadi ngomong tentang saudara seimanmu itu jangan macam-macam, jangan sembrono, jangan macam-macam itu ya. Sekti. Ya. Berdoa, jangan membalas, jangan mengutuki. Ada tulisan bilang begini saudara. Ada peristiwanya begitu. Ada 2 orang sahabat ini. Mereka jalan-jalan begitu. Nah, salah satu marah. Kemudian dia tampar pipi temannya. Kemudian ketika dia tampar itu, karena mereka sedang di pantai, dia tulis di pasir, hari ini temanku menampar pipiku. Nah, obat datang hilang sudah. Kemudian jalan lagi. Ketika jalan mereka sampai ke sebuah itu loh, lumpur yang makin kalau bergerak makin dalam itu loh, makin masuk itu. Lah, kecemplung yang ditampar itu tadi kecemplung. Waduh, mau tenggelam. Lalu temannya yang nampar itu tadi ulurkan tangan, ditarik dengan susah payah, akhirnya berhasil ditarik. Selamat. Lalu si orang ini sekarang dia nggak pergi ke pasir, dia pergi ke batu. Ditulis di batu, hari ini temanku menyelamatkanku. Nah itu temannya itu yang beling itu ya, model kita kan kelihatannya gini beling ya. Menang-menang sendiri tuh. Menang-menangnya dewe. Lalu dia tanya sama temannya yang tadi ditampar, yang ditolong itu. Loh, ketika saya tampar kamu kok nulisnya di pasir. Tapi ketika saya tolong kamu kok tulisnya kok di batu. Maksudmu apa? Oh memang begitu. Jadi kalau orang berbuat salah kepada kita, tuliskanlah itu di pasir. Kan itu tadi gelombang datang langsung hilang tak? Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita, tuliskan itu di batu. Ya. Itu dalam hubungan kita. Dalam berinteraksi yang lain pun sama saudara-saudara ya. Berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan jemaat itu, saya kutip itu Pak Bupati, Pak Narno ketika periode pertama dulu tulis begini saudara. Tuliskanlah kebaikanmu di atas pasir, tetapi ukirlah keburukanmu di atas batu. Perhatikan baik-baik lagi. Kalau kita punya kebaikan, diri kita loh. Kalau itu tadi orang lain, terbalik sekarang ya toh. Tadi kalau orang lain punya keburukan pada kita, tuliskan di pasir. Tapi kalau dia punya kebaikan, tuliskan di batu. Sekarang terbalik, kalau itu diri kita. Kalau kita punya kebaikan, tulis itu di pasir. Orang usah dieling-eling, gak usah diingat-ingat. Oh dulu aku ketika gereja ini pertama kali dibangun aku begini. Lah tulis di pasir itu. Oh jadi dieling-eling itu. Tapi ukirlah keburukanmu di atas batu. Ketika kita berbuat hal buruk, kita ingat itu, wah dulu saya gagal, dulu ini. Tulis itu di batu, supaya apa? Ingat terus itu kesalahanmu itu. Jadi lupakan kebaikanmu, lupakan berapa persembahanmu, lupakan berapa jam kau pakai untuk doa, lupakan berapa kali kau kebaktian, lupakan itu semua. Tapi ingatlah berapa banyak engkau menyakiti saudaramu. Berapa banyak engkau berbuat
onar di tengah-tengah jemaat. Itu yang perlu diingat-ingat. Nah, dengan cara seperti ini saudara, hidup kita berguna. Bapak ini khotbah hopo tuh yo, ya. Lalu aku menerjemahkan ayat ini loh saudara. Supaya tetap mengasihi. Supaya tetap melayani Tuhan. Supaya tetap hidup dalam perdamaian dengan orang lain. Saya sampai kepada akhir firman Tuhan hari ini. Saya berdoa ketiga hal ini terjadi dalam hidup kita. Dalam persekutuan kita. Jemaat ini, kelompok ini, komunitas ini, kita jumlahkan tidak seberapa toh. Kalau kita kumpul semua itu jumlah kita hanya 380-an, 86 ya. 386 orang yang masih ada. Kalau hitung semua sih sampai sejak pertama sampai sekarang itu ya di atas 1000 sih, tapi udah nggak tahu kemana itu teman-teman itu. Yang ada sekarang ini dalam daftar kita tinggal 386. Itu kan kecil toh. Tapi saya berdoa kasih Philadelphia, kasih yang tulus, yang tidak pura-pura, tidak mengharap imbalan, tidak mengharapkan fulus, materi, apresiasi dan segala macam. Itu memenuhi seluruh kehidupan jemaat. Yang kedua, supaya kita semua tetap rajin melayani Tuhan. Walau ada kesulitan, ada beda pendapat, ada gesekan, ada persoalan, ada mungkin beda pandangan, kadang-kadang mungkin ada yang muntap segala macam ngelabrak yang lain. Tetaplah bersemangat, tetaplah menyala-nyala. Kalau ada gesekan terjadi, andalkan doa, bersandar kepada Tuhan, jangan andalkan perasaanmu. Sebab kalau ada gesekan terus langsung hilang loh saudara ya. Kadang-kadang saya direpotkan, gak cuma di jemaat sendiri, tapi jemaat orang lain ada gesekan, lapor, Pak Sekum terjadi begini, alah urusannya sendiri, saya bilang gitu. Urusanku banyak mengurusi jemaatmu. Tapi kadang-kadang yang masa akhir harus ditolongi. Waktu nolongi disalah mengerti sama satu pihak yang lain, wah repot sekali saudara. Tetaplah rajin melayani Tuhan apapun keadaannya. Dan yang ketiga, jangan suka punya musuh. Berdamailah dengan semua orang. Pepatah Tiongkok yang lalu itu balik dikutip oleh Pak Prabowo Subianto ya. 1000 kawan terlalu sedikit. 1 musuh terlalu banyak. Amin. Halo, saya ulangi lagi. 1000 kawan terlalu sedikit. Tapi 1 musuh, kokehan itu, kebanyakan itu. Jangan pernah punya musuh siapapun. Jangan musuhan di keluarga, musuhan di masyarakat, musuhan di jemaat, musuhan dalam kelompok kecil, musuhan di situ. Kadang-kadang permusuhannya memang gak sampai itu, tapi ngelabrak sana, ngelabrak sini, urus sana, urus sini. Lah, tukang ngelabrak itu bagaimana? Ayo baca sama-sama ini saudara. 1000 kawan dengan suara keras. 3, ya. 1000 kawan terlalu sedikit. 1 musuh terlalu banyak. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari renungkan firman Tuhan pada hari ini.